Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas buku paket PPKN kelas 8 pada uji kompetensi 5 halaman 118 kurikulum merdeka. Pada uji kompetensi 5 ini ada 3 pertanyaan secara uraian. Baik, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Pada sebuah sekolah terdapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Secara umum ada seni tari dan seni bela diri. Tari Tengo asal Argentina ternyata lebih menarik para siswa untuk mendaftar. Sementara pendaftar tari Saman asal Aceh relatif sepi pendaftar. Sementara pada seni bela diri, ekstrakurikuler karate lebih digemari daripada pencak silat merpati putih. Bagaimana pendapat kalian terhadap fenomena di atas? Apa solusi kalian agar budaya nasional ini lebih banyak diminati oleh siswa dan siswi di sekolah tersebut? Nah, jadi di soal ini ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana pendapat kalian terhadap fenomena ini dan solusi yang kalian tawarkan itu seperti apa? Baik, langsung saja kita bahas. Fenomena ini menunjukkan bahwa minat siswa dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler itu dipengaruhi oleh tren global yang sedang viral. Yang kedua adalah daya tarik kegiatan ekstrakurikuler serta cara kegiatan tersebut diperkenalkan kepada siswa melalui media digital atau media sosial. Nah, tari Tengo dari Argentina lebih diminati dibandingkan tari Saman, serta karate itu lebih populer dibandingkan dengan pencak silat merpati putih. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan kepedulian siswa terhadap budaya lokal dan cara memperkenalkan kegiatan ekstrakurikuler yang kurang menarik, kreatif, dan interaktif. Nah, solusi yang dapat kita tawarkan supaya minat siswa terhadap budaya nasional itu semakin meningkat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah promosi dan sosialisasi, yaitu dengan mengadakan acara demo ekstrakurikuler yang memperlihatkan dan menunjukkan keindahan serta keunikan budaya nasional agar siswa lebih tertarik untuk bergabung. Yang kedua yaitu kita bisa menghadirkan tokoh atau praktisi, yaitu dengan mengundang praktisi tari Saman atau pencak silat untuk berbagi pengalaman dan mereka dapat membimbing siswa untuk menambah daya tarik dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung budaya nasional. Yang ketiga yaitu dengan mengadakan kompetisi dan apresiasi, yaitu dengan mengadakan lomba atau pertunjukan khusus untuk ekstrakurikuler budaya nasional dengan memberikan hadiah yang menarik bagi siswa yang merasa sehingga siswa itu merasa lebih antusias dalam mengikuti lomba maupun kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat yaitu dengan kolaborasi dengan media sosial. Nah, ini guru atau pemangku kepentingan di sekolah harus menggunakan media sosial sebagai sarana promosi. Dengan menggunakan media sosial seperti IG, kemudian Facebook, TikTok, dan lain sebagainya, maka dapat digunakan untuk mempromosikan kegiatan ekstrakurikuler budaya nasional dengan konten yang kreatif dan menarik perhatian siswa. Nah, dengan langkah-langkah ini diharapkan siswa dapat lebih mengenali, mencintai, dan melestarikan budaya nasional di tengah pengaruh budaya asing. Seperti itu ya. Baik, langsung kita ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya yaitu,
ada seorang pelajar yang lolos program pertukaran budaya ke Korea Selatan. Pelajar ini memang sangat menggemari budaya Korea Selatan. Namun pada sisi lain, ia kurang mengenali budaya nasional, bahkan budaya lokal asal daerahnya. Menurut kalian, bagaimana sikap pelajar ini? Apakah pelajar ini sebaiknya membatalkan program pertukaran budaya tersebut dan mengenali terlebih dahulu budaya nasional seperti apa? Baik, sekarang kita bahas bahwa pelajar tersebut tidak perlu membatalkan program pertukaran budaya ke Korea Selatan. Nah, program pertukaran budaya ini justru bisa menjadi peluang besar baginya untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di Korea Selatan, sekaligus memperluas wawasannya tentang budaya global. Namun, agar tidak kehilangan identitas budaya sendiri, ada beberapa sikap yang sebaiknya dipersiapkan oleh pelajar tersebut. Jadi, sebelum pelajar ini berangkat ke Korea Selatan, alangkah lebih baiknya pelajar ini mempersiapkan diri. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama yaitu meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kecintaannya dalam mengenali budaya lokal dan nasional. Jadi sebelum berangkat, pelajar ini perlu meningkatkan wawasan dan kecintaannya pada budaya nasional dan budaya lokal asal daerahnya melalui membaca, menonton dokumentasi, atau berdiskusi dengan orang-orang yang memahami budaya tersebut. Yang kedua, yaitu menjadikan program ini sebagai kesempatan untuk bertukar budaya. Nah, pertukaran budaya bukan hanya tentang mengenal budaya asing saja, tetapi juga memperkenalkan budaya sendiri kepada negara Korea Selatan. Nah, pelajar ini bisa membawa elemen budaya Indonesia seperti makanan tradisional, pakaian tradisional, atau bahkan keterampilan seni budaya seperti tari atau lagu daerah. Yang ketiga yaitu pelajar tersebut bersikap terbuka tetapi tidak melupakan identitas nasional. Nah, dengan mempelajari budaya asing itu baik, tetapi jangan sampai kehilangan jati diri. Ia tetap bisa menggemari budaya Korea Selatan, namun tetap bangga dan aktif mempromosikan budaya Indonesia. Yang keempat yaitu dengan memanfaatkan media sosial untuk edukasi budaya. Dengan menggunakan media sosial seperti IG, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, maka kita dapat berbagi pengalaman belajar budaya di Korea, sekaligus kita dapat mengedukasi orang lain tentang budaya Indonesia menjadi langkah yang paling efektif. Nah, dengan sikap yang seimbang antara belajar budaya asing dan mengenali budaya sendiri, maka pelajar ini tidak hanya mendapatkan pengalaman yang berharga, tetapi juga berperan sebagai duta budaya Indonesia di luar negeri. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu banyak budaya nasional dan kearifan lokal yang terancam punah, seperti gambang Semarangan, terbang gede, dan nataki. Padahal budaya nasional tersebut bisa jadi destinasi wisata yang menarik. Nah, jika kalian menjadi Menteri Pariwisata, apa yang kalian rencanakan dan programkan untuk memajukan budaya nasional? Nah, jika kalian itu menjadi Menteri Pariwisata, program apa yang kalian tawarkan untuk melestarikan dan memajukan budaya nasional? Agar budaya nasional ini tidak punah serta dapat menjadi daya tarik
wisatawan. Yang pertama yaitu digitalisasi dan promosi global. Nah, dengan cara bagaimana? Yaitu dengan membuat konten digital seperti video dokumenter atau kemungkinan vlog atau juga kampanye di media sosial untuk memperkenalkan budaya nasional kepada generasi muda dan para wisatawan. Yang kedua yaitu mengadakan festival budaya. Nah, festival budaya ini dapat diselenggarakan 1 tahun sekali di berbagai daerah untuk menampilkan seni, bisa seni musik, seni tari, kuliner khas daerah, supaya budaya nasional dan kearifan lokal ini semakin dikenal oleh banyak orang dan semakin berkembang pesat. Yang ketiga adalah program edukasi dan regenerasi seniman. Dengan cara mengintegrasikan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan, maka generasi muda dapat lebih mengenal budaya lokal maupun budaya nasional. Selain itu, pemerintah juga memberikan beasiswa dan pelatihan bagi seniman muda agar mereka bisa meneruskan, melanjutkan, dan mengembangkan budaya daerahnya masing-masing. Yang keempat yaitu dengan mengintegrasikan budaya dalam industri kreatif maupun ekonomi kreatif, yaitu dengan mengembangkan paket wisata berbasis budaya. Nah, seperti wisata belajar seni tradisional atau wisata kuliner khas daerah. Dengan strategi ini, budaya nasional tidak hanya lestari, tetapi juga menjadi daya tarik bagi wisatawan dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat serta memperkuat identitas budaya bangsa. Nah, demikian video pembahasan soal uji kompetensi 5 pada halaman 118 buku paket PPKN kelas 8 kurikulum Merdeka. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.